MRT ni. MRT Indonesia. Kak Aurel kat mana? Okey lah kalau macam tu cakap je. Cuba kat atas tu. Okey. Okay, kalau macam tu kami sampai ya. Bye. Wih, Kak Aurel kata ni. Dah sampai? Dah sampai. Teruja tak weh? First time kita pergi Indonesia ni. Cantik betul. Negara orang kan? Awaknya. Tak sabarnya nak ni jumpa Kak Aurel bawa jalan-jalan. Lah aku excited juga. Kak Aurel. Hai. Ke sini. Baru kejap tadi. Oh, ini ke teman kamu? Ya. Siapa nama teman kamu ini? Ini kawan kolej saya. Oh. Nama dia Chanela. Hai Shanela, Selamat sore. Ni Kak Aurel yang saya cakap tadi. Okey. Okey, selamat sore dan selamat datang ke Indonesia. Okey, kamu. Saya sebagai tour guide anda, saya ingin bawa kamu ke satu tempat yang menunjukkan budaya Indonesia. Jadi kalian siap sedia? Okey. Okey. Boleh. Okay guys, di sini kalau kalian bisa lihat, di sini ada batik Indonesia, di mana diperbuat daripada Indonesia. Yang di sini terdapat berbagai-bagai corak dan jenis kain batik yang berada di Indonesia. So kalau kalian mau pulang ke Malaysia, kalian bisa beli oleh-oleh dari Indonesia. Ya, banyak lagi. Kalian bisa lihat di sebelah. Oh, ni craft. Ya, craft. Okey, Fira, Shanela. Di sini tempat pembuatan barang-barang antik. Jadi kalau kalian mau lihat atau apa, kita boleh masuk. Tapi sebelum tu nanti Kak Aurel, di sini banyak berbagai jenis makanan dan minuman yang sedap ya. di sini emang banyak sekali makanan dan minuman. Kalau kalian mau, aku bisa tunjukkan kalian satu kedai di mana di situ makanannya semua halal. Kalau kalian mau, nanti aku bisa terangkan serba sedikit about halal. Oh, boleh. Jom. Boleh? Jom. Di sini. Selamat datang, apa yang boleh saya bantu? Jadi mereka ini dari pelajar Malaysia yang ingin tahu tentang halal yang di negara kita ini. Jadi mereka ingin tahu. Okey, salah satu contoh produk yang berada di Indonesia. Di Malaysia ada enggak kayak gini? Ada. Okey, di sini kalau kalian bisa lihat halal Indonesia. Kalau kalian mau jelas lagi ya kayak gini halal Indonesia. Di sini enggak panggil logo. Kalau kalian tahu di Indonesia panggil sertifikat halal. Kenapa ya panggil kayak gitu? Itu memang kerajaan yang minta untuk panggil sertifikat halal. So kalau orang tanya, "Mbak, di sini kalau kita mau tahu macam mana tahu produk itu halal atau enggak, ya inilah sertifikat halal." Bukan logo like lah. logo di Malaysia. Cuma di sini faham. enggak panggil logo, di sini panggil sertifikat halal. Okey, faham. So kalau kalian mau tahu lebih lanjut dengan sejarah, jadi sekarang aku ceritakan sejarah Indonesia sikit-sikit. Okey, pada tanggal 17 Oktober 2019, mana-mana barang yang ingin masuk di Indonesia atau keluar dari Indonesia, mereka perlu bersertifikat halal. Jadi mereka perlu ada sertifikat halal. Faham tak? Faham. So contoh, kamu ada satu produk. Jadi produk kamu perlu ada sertifikat halal, iaitu macam kalian bilang logo halal. Kalau di Indonesia sertifikat halal. Jadi apa-apa saja produk yang kamu mau bawa keluar dari Indonesia atau bawa masuk dari Indonesia perlu ada sertifikat halal. Kayak gini. Bagaimana sejarah label halal? Dalam situs halal MUI.org disebutkan bahawa LPPOM MUI didirikan pada 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Badan ini dibentuk setelah kasus lemak babi di Indonesia yang meresahkan masyarakat pada 1988. Pemerintah meminta MUI berperan dalam meredakan masalah tersebut, maka berdirilah LPPOM.
Namun, label halal pada makanan sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum LPPOM didirikan. Hal ini diungkapkan Sunarto Prawijosujunto, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesihatan. Dia menyebutkan bahawa penangan label halal sudah dimulai dengan Surat Keputusan Menteri Kesihatan nomor 280 tanggal 10 November 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandungi bahan berasal dari babi. Jadi, mana-mana produk makanan dan minuman yang mengandungi unsur babi ditempel label bertuliskan mengandungi babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Bekerjasama dengan Gabungan Pengusahaan Makanan dan Minum GAPMMI, label dibagikan secara cuma-cuma pada perusahaan yang memerlukan. Jadi saya teruskan pada teman saya untuk ceritakan sedikit about halal di Indonesia dan sejarah tentang sertifikat halal. Okey, selain itu sambil menunggu keputusan atau peraturan legislasi halal ni, produk Sunarto ni dia punya yang tu lah, kata kalau dia pastikan produk dia ada tak mengandungi alkohol dan bahan hewani, diberi kelonggaran untuk mencantumkan label tidak mengandungi bahan hewani dan alkohol. Oh, kiranya tu macam syarat dia lah. Itu syarat untuk dia. dapatkan Sijil halal. tu. Kalau kalian mau secara terperinci, nanti aku bisa terangkan kepada kalian gimana cara-cara untuk mendapatkan sijil halal atau sertifikat halal. Jadi kalau kita teruskan kepada untuk saya memberitahu kalian about gimana cara mendapatkan sertifikat halal, kalian bisa? Bisa. Saya bisa terangkan sedikit. 10 tahun kemudian, pencantuman label halal baru secara rasmi diatur dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesihatan dan Menteri Agama nombor 427/skb/VIII/1985 dan nombor 68 tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Dalam peraturan yang ditekan pada 12 Ogos 1985 ini, yang membuat label halal adalah produsen makanan dan minuman setelah melakukan komposisi bahan dan proses pengolahan kepada Departmen Kesihatan. Pengawasan dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Ubat dan Makanan Departmen Kesihatan. Dalam tim ini terdapat unsur dari Departmen Agama. MUI sendiri baru terlibat dalam menangani labelisasi halal setelah dibentuknya LPPOM pada 1989 dan berakhir pada 2019 kerana kewenangan sertifikasi produk halal diambil alih oleh pemerintah melalui BPJPH, Kementerian Agama. Tulisan ini diperbarui pada 17 Oktober 2019. Mbak Aun, saya ada soalan. Macam mana kita nak tahu kedai tu ada logo halal, dan macam mana kita nak setiap kedai tu nak dapatkan logo halal Indonesia? Okey, kalau di mana-mana produk, di contoh satu toko mempunyai produk halal Indonesia sahaja. Di situ kita nggak bisa letak yang bukan halal. Jadi kalau satu produk dah tertulis halal Indonesia, jadi semua produk mesti halal Indonesia. Nggak ada yang non halal. Jadi satu kedai tu nggak bisa bercampuran dengan non halal. Kalian faham? Okey, kalau kalian mau tahu macam mana proses mendapatkan sertifikat halal, okey, yang pertama, perusahaan kantor perlu merujuk khas dan perlu mengikut prosedur khas. Okey, kalau di Malaysia pun ada kan khas? Ada. Okey. Yang kedua,
siapkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal. Nanti kami akan memeriksa borang-borang tersebut. Yang ketiga, kami akan mengirimkan beberapa dokumen yang kamu perlu isi. So, produk kalian perlu mengikut khas yang telah ditetapkan. Okey, nanti semua borang yang aku kasih ke kalian dan kalian punya borang Yang sudah diisi yang sudah diisi akan dicantumkan, dan di situ akan kami menitik beratkan dan kami akan periksa. Jadi kalau semua produk itu sudah mengikut khas standard halal, jadi kami bisa mengeluarkan sertifikat halal. Untuk produk yang kami mohon tu lah. Mohon. Boleh. Tapi perlu mengikut khas yang telah ditetapkan. So kalau contoh satu produk tu semua mengikut, tapi ada satu enggak. Tiba-tiba di situ satu produk tertulis satu produk tercampur dengan alkohol. Jadi itu semua akan dibatalkan. Kalian mesti ikut semua SOP dia. SOP khas. Shanila. Selamat pagi Baurel. Selamat pagi Firash. Kalian sudah sarapan? Ya sudah. Okey, kalau macam tu kalian siap sedia ke kantor MUI? Ya. Okey, nanti di sana kalian bisa tanya beberapa soalan tentang sertifikat halal, atau pasal logo halal, atau berkaitan halal. Jadi kita ke kantor sana ya. Nanti ke sana kita ketemu sama Mbak Syazli ni. Okey, boleh. Okey, yuk. Okey Firash, Nila. Nanti kalian duduk sini dulu. Mbak Aurel panggil Bu Syazli ni dulu ya. Kalian duduk sini dulu. Okey. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Syazli ni. Waalaikumsalam Mbak Aurel ya? Ya Mbak Aurel, Ibu sihat? Alhamdulillah. Ibu yang saya bagi tahu Ibu kemarin, pelajar dari Malaysia yang ingin bertanya tentang halal. Ya. Mereka udah tiba. Jadi Boleh panggil mereka ke sini. boleh. Ke kamar Bentar saya. ya, Bu. Okey. Okey. Syamila, Flash. Ya. Ayo. Jadi kita ke mana ya Bu? Ya, boleh ke kamar saya? Bisa di mana Bu? Okey, selamat datang. Sinilah dengan Firash. Okey, di sini adalah koleksi halal kami. Jadi di kamar saya nanti ada Mbak ataupun Pak Faisal untuk bantuin kami. Bantuin kita untuk terangkan kepada kalian, okey? Okey. Okey, so guys, ini adalah kamar saya bersama Pak Faisal. Jadi kamu nungguin di sini ya. Saya mau beritahu Pak Faisal bentar ya. Okey. Pak, ada tetamu dari Peraja Malaysia. Ni aja penduduk. Okey. Terima kasih ya Bapak Faisal. Sama-sama. Okey, ada apa kamu kemari? Okey, begini Pak. Saya ni Mbak Aurel sebagai tawagan mereka. Ya. Jadi mereka ni dari pelajar Malaysia yang ingin mencari about halal. So mereka ingin mendalam Halal di lagi. Indonesia. Ya, mereka ingin tahu sertifikat halal, logo halal, bagaimana di Indonesia ini dapatkan sijil halal. So saya ni sebagai tawagan mereka, saya bawa mereka ke sinilah untuk lebih mendalam lagi. Semalam saya dah cerita sedikit lah tentang halal Indonesia. Saya dah cerita sertifikat halal. Jadi saya berhubung dengan Ibu Syazli untuk tanya lebih mendalam lagi. Okey, kalau macam tu boleh kita mulakan. Sebelum tu kenalkan. Okay, salam kenal Bapak Faisal dan Bu Syazli. Salam kenal. Saya Shanila. Boleh kita teruskan perbincangan kita? Ya, boleh. Sila mulakan. Nama saya juga Firas. Boleh panggil saya Firas. Hai Firas. Firas. Salam kenal. Okey. Bagaimana perjalanan kamu ke Indonesia? Baik aja. Okey aja. So far so good ya. Ya. Excited tak? Excited tak? You're very excited. Kamunya datang naik apa? Maksudnya datang ke sini? Naik pesawat. Lepas Ambil tu- masa dalam 2 jam. 5 minutes. Oh. Lepas tu kita orang ambil train jumpa Pak Aurel semalam. So kiranya dah 2 hari lah kat sini. Yes. Duduk di hotel mana? Duduk di hotel itu di Jakarta. Oh ya. Okay.
Okay, boleh teruskan? Boleh kami? Okey, boleh kita teruskan. Okay, boleh. Tapi sebelum tu saya minta izin nak record percakapan kita, boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, Mbak Aurel nak cerita sikit pengertian halal dan haram. Macam yang kalian tahu, halal adalah dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan makanan yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Okey, kalau haram pula larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kalian makan makanan dan minuman yang mengandungi produk-produk haram. Betul tak? Betul. Di Malaysia mungkin ada Sama macam juga. tu, betul kan? Sama je. Saya teruskan dengan Bapak Faisal dan Ibu Syazrini. Okey, saya akan menerangkan tentang halal sertifikat di Indonesia. Kalau kamu ingin tahu, Indonesia memiliki potensi menjadi pusat negara yang bisnes halal di dunia. Termasuk pada sektor logistik, pelancongan dan banyak lagi lah. Penilaian penilaian di Indonesia Logistic Community iaitu ILC. Penilaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalnya ekosistem industri halal, mulai kondusif dan regulasi oleh pemerintah yang telah didukung lewat Undang-Undang UU iaitu Undang-Undang Nombor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk yang halal. Okey. Setiap produk yang ingin memasuki ataupun ingin dipasarkan ataupun import mestilah memiliki sertifikat halal. Untuk mengambil sertifikat halal di Indonesia ni tidak dipaksa, dia adalah atas kerelaan syarikat itu sendiri. Misalnya, semua asosiasi yang terkait bersepakat dan membuat komitmen logistik halal. Jangan setiap asosiasi, iaitu kalau dalam bahasa Malaysianya jabatan lah, macam jabatan semualah. Okay. Dia memiliki standard lain. Semuanya harus berkolaborasi, iaitu semuanya harus bergabung untuk menjamin halal value change. Mereka juga harus sadar yang pasaran halal di Indonesia ni adalah luas dan begitu besar. Tidak hanya mencakup makanan ataupun minuman sahaja, iaitu meliputi semua faktor, iaitu dalam industri logistik, pergilangan, pengangkutan dan banyak lagi. Oh, saya dah faham dah sedikit pasal sejarah logo halal Indonesia ni dan cara mendapatkan sertifikat halal berdasarkan penerangan Bapak Faisal dan Mbak Aurel. Jelas kan penerangannya? Alhamdulillah, jelas. Sangat membantu. Okey, kalau macam tu boleh kami ajukan beberapa soalan? Ya, boleh silakan. Sila. Syanilah. Soalan pertama yang saya nak tanya, dekat Indonesia ni banyak produk makanan dan minuman. So macam mana saya nak tahu beza logo halal Indonesia yang betul dan yang palsu? Okey, kalau macam nak dilihat logo halal di Indonesia adalah macam ni. Dia ada warna hijau, lepas tu adalah Majlis Ulama Indonesia. Ini adalah Sudah terang lagi jelas Indonesia. Ini adalah logo yang telah diiktiraf di Indonesia. So kalau dekat Indonesia ini ada pelbagai jenis logo. Selain logo ini maknanya semua logo tu enggak benar. Yang benar ini saja yang Ini sahaja satu-satunya. yang telah disahkan di Indonesia. Ya, okey. Faham? Pastinya Mbak Aura sudah diberitahu kan di Indonesia enggak panggil logo kan? Ya, Di ya, Indonesia panggil sertifikat halal kan? Ya. Okay. Kalau nak diikutkan, ini adalah contoh sertifikat halal di Indonesia. So, macam Kalau kalian bilang di Malaysia is sijil halal. kalau sini di panggil Malaysia sijil. adalah sijil halal. Kalau di Indonesia adalah sertifikat halal. Oh, okey. Kalian bisa lihat dulu. Dia ada sijil dan sertifikat halal yang berbeza di Indonesia dan Malaysia. So kalau macam Firash ada satu produk, so Firash letak je nama produk, Firash letak tarikh pengeluaran, kemasukan produk dan Lepas tu sebagainya lah. mesti memohon di
MUI di Indonesia. Okey, faham. Boleh Kiranya layari di internet, ada dia punya web gitu kan dekat situ. So Apa nama web boleh dia? klik. www.indonesiamui.gov.my. Okey. kiranya MUI ni dia macam satu jabatan yang Ya. keluarkan sertifikat halal kat Indonesia Betul. lah. Ya, Sama kalau- seperti di Malaysia dipanggil JAKIM ke? Ya, ya, JAKIM. Ya. Kalau di Indonesia adalah MUI. Okey, MUI. faham. So boleh terus Yes, terus ya. Saya ada satu soalan. Adakah pihak lain boleh membuat CJ atau tanda halal mereka sendiri? Macam swasta macam tu. Jawapannya nggak bisa kerana perkara itu boleh mengelirukan orang ataupun pengguna di hari kelak. So jika macam kamu menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun logo halal yang berlainan daripada yang diiktiraf oleh MUI, so masyarakat akan dikelirukan dengan logo itu. So jadi syubhah di situ. Okey. Dia jadi tak pasti. Okay. So sesiapa yang ingin mengambil atau memohon sertifikat halal perlu mengikut standard HAS ataupun SOP ataupun Halal Assurance System. Di Malaysia ada juga kan HAS? Ada juga. Ada juga. Okey. Yang telah ditetapkan oleh pihak MUI memberi kata keputusan untuk mendapatkan sertifikat sama ada layak atau tidak layak. So dekat situ lagi memudahkanlah kalau produk anda itu selamat untuk digunakan ataupun selamat untuk dijual, maka senanglah untuk kalian untuk dapatkan sertifikat. Okey, faham. So Fiyash dengan Chanel ada beberapa soalan lagi. Setakat ni itu saja sebab penerangan daripada Bapak Faisal dan Bu Syazli sebenarnya juga sangat membantu. Okey, kalau kamu ingin lihat buku-buku yang Berkaitan. Kajian. halal dan kajian, kalian boleh lihat di sini. Kalau Jika ada sebarang persoalan boleh ditanyakan terus. Setakat ni alhamdulillah mereka sangat memahami apa yang kita terangkan. Jadi kalau di Indonesia ni berbagai jenis produk. Jika kalian tahu ada coklat, ada air, ada sabun, semua dekat Indonesia sangat-sangat banyak. Sebab tu dekat Indonesia ni macam kalian tahu penduduk di Indonesia sangat ramai. Produk pun mestilah terlalu banyak kan. Sebab tu lah sekarang banyaklah juga apa orang cakap pengguna yang buat logo sendiri, palsu. logo palsu. Untuk men- menaikkan mereka punya jualan. Jualan Padahal produk. mereka tidak mempunyai sertifikat halal daripada Yang diiktiraf. yang Dia diiktiraf. tak daftar lah. Okey, saya ada macam, okey ni just soalan random lah. Macam selalunya Bapak Faisal dan Bu Syazli ni kerja di jabatan ini biasa macam buat pemantauan dekat kedai-kedai. So Ya, pernah audit tak itu. pernah Biasa audit. pernah tertangkap macam satu kedai yang pakai logo halal yang bukan sepatutnya. Ya, Jadi apa tindakan kerajaan Indonesia kalau terjumpa logo halal yang buatan sendiri? Okey, kami sebagai auditor untuk premis-premis yang kami memeriksa, jika kita dapat logo halal yang palsu di premis mereka, jadi kami akan membuat satu report yang menunjukkan premis mereka membawa halal yang palsu. Jadi report itu kami akan hantar ke pihak MUI untuk disiasat. Kebanyakannya logo yang tidak diiktiraf ni kami selidiki dahulu dan diberitahu oleh pengguna yang mereka tidak pernah nampak logo yang telah diiktiraf daripada MUI Indonesia. So kami akan melakukan siasatan dan pemantauan dekat kilang tu dan mengambil tindakan lah terhadap pengurus kilang tersebut lah. Faham. Faham? Itu saja pertanyaan daripada kalian. Itu saja. Terima kasih ya Bu Syazli sama Saya Pak harap, Faisal. Sama-sama. saya harap kamu berdua fahamlah tentang sertifikat halal di Indonesia ini. Jika kurang jelas ataupun tidak kurang jelas lah, so kita ada application, so you guys boleh download kat situ ataupun boleh datang sini tanya kita. Okey, boleh. Okey, ini adalah sedikit potongan daripada kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih datang. Bapak Faisal. Terima kasih Bapak Faisal dan Bu Syazli kerana Sama-sama. membantu. Sama. Ya, okeylah kalau macam tu kami pamit dulu kerana mau bawa mereka keliling-keliling menengok budaya Indonesia. Berapa lama kalian di sini? 3 hari 2 malam. Oh, So kayaknya besok sudah pulang ke Malaysia. ya, kejap banget tu.
Mereka sini buat kajian aja, Bu. Tentang halal. Ya. Pelajar Malaysia. Betul. Sebab masa yang kami punya lecturer bagi pun tak banyak, so macam kena cepat. Okey. Okey. Dia jemput ke kafe kami di bawah. Okey. Terima Terima kasih. kasih ya. Terima kasih. Mari. Antara dua isu yang kami telah selidiki, isu pertama di Jakarta menyikapi hebohnya berita yang kebelakangan viral di sosial media yang memperlihatkan bakso sapi asli SB Selera baru produksi CV Trimarga Jaya dan tertulis di kemasan sertifikat halal MUI dengan nombor 171029215 yang terlihat seolah menggunakan daging tikus. Pihak Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Komestik Majlis Ulama Indonesia LPPOM MUI telah mengeluarkan pengumuman melalui website resminya terkait pemalsuan nombor sertifikasi halal yang dicantumkan pada kemasan bakso tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran pada nombor sertifikat halal yang tera di kemasan tidak berdaftar pada database produk halal MUI, nama perusahaan CV Trimarga Jaya sebagai produsen bakso tersebut tidak terdaftar sebagai pemegang sertifikat halal MUI. Berdasarkan keterangan di atas, maka bisa dipastikan bahawa nombor sertifikat pada produk tersebut adalah palsu dan CV. Trimarga Jaya tidak berhad untuk mencantumkan logo halal MUI pada kemasan tersebut. Nah, sahabat halal, berkaca dari kasus ini, maka tak ada salahnya jika sebelum mengkonsumsi sesuatu kita pastikan lagi produk tersebut apakah memang sudah benaran halal sesuai dengan logo serta nombor yang dicantumkan di kemasannya atau hanyalah fiktif. Tak sulit, cukup masukkan nombor sertifikasi halal yang tertera dikenakan produk di situs www.halalmui.org atau bisa juga melalui aplikasi Halal MUI yang bisa diunduh di smartphone berbasiskan Android. Kedua, yang kami dapat adalah tidak dapat dipungkiri masih banyak orang yang menghindari pengobatan secara medis dan memilih pengobatan herbal kerana dipercaya lebih aman dan tanpa efek sampingan. Salah satu obat herbal yang menjadi pilihan masyarakat adalah minyak kutus-kutus. Minyak ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia, dibuat secara tradisional dan diklaim mampu mengubati banyak penyakit. Seperti halnya obat tradisional lainnya, minyak kutus-kutus dibuat dengan campuran berbagai tanaman herbal berkhasiat seperti daun neem, daun ashitaba, puruwaceng, bunga lawang, temulawak, puleh, kayu gaharu yang masing-masing mempunyai khasiat tersendiri yang sudah menjadi rahsia sejak turun-temurun. Minyak kelapa menjadi pilihan sebagai bahan dasar kerana sifatnya yang mudah diserap kulit, mengandungi antioksidan tinggi dan banyak manfaat lain. Minyak ini sering digunakan untuk mengatasi penyakit ringan seperti batuk pilek dan meriang hingga membantu penyembuhan beberapa penyakit berat seperti strok atau kanker. Seperti halnya minyak herbal racikan serupa yang telah ada sebelumnya, minyak kutus-kutus diklaim tidak menggunakan bahan tambahan kimia sehingga aman untuk digunakan. Selain itu, tidak mengandungi bahan hewani sehingga secara hukum halal untuk dikonsumi. Meski bersumber dari bahan halal, ada hal lain yang menjadikan kekhawatiran sebahagian umat Muslim untuk menjadikan minyak kutus-kutus sebagai alternatif pengobatan tradisional. Ditelisik dari asal muasalnya, minyak kutus-kutus berasal dari pawisik atau bisikan ghaib saat melakukan pertapaan sambil merapalkan bacaan-bacaan tertentu yang secara syar'i dinamakan ruqyah syirkiyah. Produk dengan label seperti ini harus kita jauhi kerana dengan mengkonsumsinya, meski untuk tujuan pengobatan, akan sama halnya kita membantu hal-hal yang dilarang secara syariat. Apabila minyak kutus-kutus berasal dari bahan alami tanpa tercampur bahan haram atau najis dan dibuat tanpa mantra-mantra serta memang hanya ditujukan untuk pengobatan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Meski belum banyak penelitian mengenai keamanan dan keefektifan minyak tradisional,
Pada dasarnya, minyak tradisional berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem metabolisme tubuh, melancarkan sirkulasi darah, enzim dan hormon dan memperkuat sistem imunitas. Saat ini telah banyak produksi minyak tradisional dipadukan dengan teknologi moden agar lebih diterima oleh masyarakat global. Ada produk minyak kutus yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI yang berarti bahan dan prosesnya berstatus halal. Yang jelas, seorang Muslim akan mengambil sikap apabila ragu, maka lebih baik untuk ditinggalkan.